Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Pada malam hari ini, malam ke-17, seperti biasa kita akan membahas hal yang lebih seru lagi. Dan bagaimana malam ke-17 ini? Karena malam ke-17 ini malam turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, tapi bagaimana Iqra itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kita sayangi, kita cintai, dan kita jaga. Kang Teddy, monggo Kang Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk malam yang ke-17 ini ya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa melanjutkan podcast kita. Kita akan membahas pada malam 17 ini nanti kembali kepada musyahadah kita masing-masing. Dan nanti sedikit banyak mungkin kita akan membuka surat pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Nabi besar. Maka dari itu kita tidak bisa melepaskan semua langkah kita atau semua rencana kita dalam mengarungi kehidupan itu. Karena dalam kehidupan itu sendiri mempunyai konsekuensi logis terhadap peradaban yang ada di sekeliling kita. Itu kita harus sadari. Karena tidak mungkin kita bisa menghadapi hidup itu kalau kita sendiri tidak punya nilai ukur terhadap perubahan peradaban itu sendiri. Padahal mau tidak mau, disadari atau tidak, kita tidak bisa menghindari keniscayaannya bahwa kita selalu berubah dari hari ke hari ternyata. Pada kenyataannya kita sampai detik ini, ternyata setelah saya amati di kaca gitu, iya, yang namanya Teddy, yang namanya Mas Kaji Sony ini tidak sama dengan saat kita kenal 25 tahun yang lalu. Itulah sesungguhnya kalau kita tidak menyadari, iya saya ini berubah dan saya harus mengikuti perubahan yang ada. Itulah yang dinamakan dinamisme dalam kehidupan itu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya menghadapi perubahan-perubahan peradaban itu kita harus punya ketetapan terhadap diri kita. Sesungguhnya instrumen apa, tool apa yang tepat untuk melangkah menghadapi itu, gitu loh. Makanya itu perlu kita ketengahkan di sini. Dan perlu kita bahas di sini. Karena selama ini tidak sesederhana yang kita lihat, yang kita hadapi. Ternyata melibatkan banyak rasa, melibatkan banyak perubahan yang itu menuntut kita untuk bersikap dewasa terhadap perubahan itu. Sekalipun di situ
ada ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari dalam menghadapinya itu. Termasuk bagaimana kita dari usia muda menjadi tua itu adalah ketetapan. Tapi bagaimana kamu memandang sebuah kehidupan dan perubahan itu dari cara pandang yang harus sama. Mengapa begitu? Karena kita tidak bisa memandang tanpa atau menilai bahkan tanpa mempunyai indikator yang pada dasar kepada ketuhanan itu sendiri. Makanya mengapa dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan, disumpahkan di situ bahwa qul huwallahu ahad. Keahatan inilah sebetulnya tolok ukur kita. Keahatan inilah sesungguhnya indikator kita, pijakan kita untuk melangkah. Sehingga kita nanti tidak ngomong seperti ini. Maaf, kadang orang sering begini. Karena yang membedakan adalah cara pandang. Lah itulah, akhirnya kita tidak punya kesamaan pandang. Sekalipun sesungguhnya dalam kehidupan itu, kita mau tidak mau harus tahu bahwa kita hidup itu karena keanekaragaman yang ada di alam semesta ini. Karena dari keanekaragaman itu, Allah memberikan sinyal kepada kita. Allah memberikan tuntunan kepada kita sesungguhnya di situ. Kita harus punya persepsi yang sama. Kita punya cara pandang yang sama. Itulah nanti keahatan. Itu loh. Karena kadang orang akan beralibi atau berdalih, lah karena ada sesuatu kita pandang, orang itu banyak rasnya. Orang itu banyak jenisnya, keanekaragaman. Tapi kan mau tidak mau kita tidak bisa ngomong bahwa cara pandang yang berbeda ini, tidak bisa. Karena nanti kamu tidak akan bisa membedakan antara kebenaran yang dari Allah datangnya melalui petunjuk atau Al-Quran itu dengan pembenaran yang sifatnya kolektif dalam hidupmu itu. Nah, itu gimana kalau kamu tidak punya yang namanya ahad itu sendiri sebagai indikator? Kan itu kan harus kita bahas di sini gitu loh. Makanya kadang saya amati orang selalu punya acuan karena cara pandangnya ada yang berbeda. Di situ ada sepeda motor. Maka ada orang yang memandang dari belakang, dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri. Lah makanya itulah kamu harus punya ketauhidan itu, keahatan itu, sehingga tahu nanti dari keahatan itu maka akan muncul somatnya itu. Setelah somat kamu harus kembali ke keahatan lagi. Makanya di situ dijelaskan sekali. Dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat itu sangat jelas sekali. Ternyata ahad sendiri nanti terakhir kembalinya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu artinya apa? Mengapa harus seperti itu? Karena itu bukan ucapan manusia lagi, tapi itu adalah firman. Karena firman itu mengandung pesan. Dari pesan itu maka kamu harus menggunakan akal fikirmu itu untuk mencari pesan apa yang sesungguhnya tersurat, terlafaz di ayat itu, di firman itu. Sesungguhnya itu Mas Kaji sebetulnya. Makanya monggo kita nyun sewu pemirsa, harus kita bahas sama-sama dari apa yang saya ketengahkan itu tadi. Artinya pembukaan saya ngomong. Makanya nanti kita harus mau tidak mau kembali kepada musyahadah kita. Sehingga kita nanti bisa menjadi orang menuju ke spesifik seperti orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam surat Ummul Kitab. Saya ngomong surat Ummul Kitab ya, bukan surat pertama. Karena surat pertama itu sesungguhnya Iqra, tapi ditaruh di juz 30. Tapi kalau surat yang pertama, nanti dalam Al-Quran, ketatanan Al-Quran secara mushaf penulisannya, itu surat Al-Baqarah itu. Lah mengapa nanti kok surat Al-Baqarah justru ditaruh di surat yang pertama? Bukan yang di 30 juznya itu. Padahal penerimaan Al-Quran itu sendiri, tidak surat Al-Baqarahnya yang pertama. Tapi justru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya itu yang pertama. Lah inilah yang sebetulnya harus kita pikirkan. Ini ayatnya Allah, ini firmannya Allah. Mengapa dalam ketataan namanya asbabun wurud kok bisa
Yang pertama diturunkan ayat itu, justru ditaruh ke 30 juz itu. Tapi justru nanti yang menjadi surat pertama pembukaannya di surat Al-Baqarahnya itu. Bukan Baqarahnya, tapi surat Al-Baqarah depannya harus ada alif lam ta'rif. Karena seperti kemarin disinggung oleh Mas Kaji bahwa sesungguhnya kamu itu alif, makhluk hidup itu. Makanya gambarnya berdiri tegak, atasnya agak ada gininya. Itu sesungguhnya ya kamu kalau berdiri dilihat dari samping itu. Tapi begitu kamu sudah melangkahkan kakimu untuk mengamalkan alifnya itu, terlihat di situ ada alim lam ta'rifnya. Itulah sesungguhnya yang harus kita pikirkan. Mengapa seperti itu? Apakah itu sebuah kebetulan? Apakah itu sebuah pembenaran? Bukan. Karena tidak seperti itu ayatnya Allah. Tapi sesungguhnya itu membuktikan bahwa kamu yang sebetulnya secara esensi dan substansi itu digerakkan oleh Sang Maha ini tadi. Tapi secara jasmania kamu diadakan, diwujudkan itu. Sehingga nanti kamu punya langkah untuk membuktikan dari sesuatu yang tidak nampak itu menjadi ditampakkan itu, dan menampakkannya, mempraktekannya kan harus di alam semesta ini. Karena keniscayaan kamu mempraktekkan ini kalau tidak di alam semesta ini di mana? Itu yang harus kita gali bersama, kita renungkan, kita resapi. Itulah pemirsa. Makanya monggo, sebetulnya enaknya kalau ada interaktif sebetulnya. Nanti jenengan bisa mengajukan istilahnya pertanyaan dari apa yang telah saya ketengahkan ini. Sebetulnya seperti itu yang namanya musyawarah. Ini kan musyawarah dan diskusi sebetulnya. Nah, makanya harus digarisbawahi. Saat panjenengan musyawarah tentang diri panjenengan sendiri, biar mengenal jenengan sendiri, itu tolong pegang ke objektivitasan. Kamu cara memandang itu sehingga nanti kamu menemukan indikator pandang yang harusnya keahatan itu. Karena kita ternyata musyahadah kita saat kita masih di rahim dalam proses penyempurnaan, musyahadahnya juga satu. Tidak memandang etnis, tidak memandang kamu dari ras mana, tidak memandang kamu dari negara mana. Tapi sesungguhnya yang perlu kita garis bawahi dari keanekaragaman yang ada, itu sebutan kita tetap linasi. Ini kan artinya tetap ada satu yang kamu tuju. Sekalipun beraneka ragam ras yang ada. Beraneka ragam dari kultur apa kamu, dari peradaban apa kamu. Kan dari situ. Nah, nanti kamu akan menemukan indikatornya harus ini, tidak bisa beda. Kalau jenengan nanti ngomong sudut pandang, maka sudut pandang akan berbeda-beda di situ. Nah, itulah nanti mengapa kita harus membahas ini secara tuntas. Kalau tidak, kita nanti akan salah interpretasi, akan salah proyeksi, maka kamu akan keliru menentukan sebuah nilai atau pilihan itu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Kenapa channel ini kami beri nama Nur, Petunjuk, Kecerdasan? Tidak dipikir, ya mengalir begitu saja, ya sudah. Akhirnya Nur, Petunjuk, Kejelasan, NPK. Kesini dilihat NPK inilah kalau di tanaman ini pupuk NPK. Dasarnya pupuk tuh ya NPK. Ya, natrium, kalsium, fosfat, fosfor. Kalsium, fosfor, ya. Kalsium, natrium, ya. Fosfor, kalsium. Dan fosfor itu dari Ukraina sana. Di dunia paling banyak di situ. Yang lainnya sedikit. 95% menurut data. Nah, pemirsa, Nyon sewu, saya ketengahkan ya. Fosfor itu sesungguhnya nanti setiap makhluk hidup yang dari manusia maupun hewan maupun tumbuhan, saat dia nanti sudah dimasukkan ke dalam tanah, maka nanti dipecah-pecah tulangnya itu nanti yang akan mengandung fosfor. Dia kembali lagi senyawanya itu.
menyala. Kalau Ya, fosfor itu menyala, kan ya, menyala. fosfor itu memang Kalau kita menyala, lihat ya. sesuatu benda, Sinar kalau di bersinar. tempat gelap dia nyala. Fosfornya menyala, betul. Itu fosfor. Itu. Nah, makanya sebetulnya kan ada korelasi, konektivitas yang luar biasa dengan kejadian. Itu kan sebetulnya reminding saja. Ya, Oke. ada daur. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kang Teddy, mengapa ayat pertama, surat pertama di Al-Quran itu Al-Baqarah, kita baca, kenapa juga channel ini kok namanya Nur, Petunjuk Kecerdasan. Ini saya juga baru saya sambung malam ini. Iya, iya. Jadi ketika kita baca Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fih, Hudal lil Muttaqin. Iya. Hudal lil Muttaqin itu garis Iya, bawah. iya, Satu ya. Iya. Habis itu yang kemarin kita baca Ar-Rahman, Allama Quran, Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Allamahul Oke. Bayan. Nah, dari dua surat ini, Iya. yang pertama tadi Hudal lil Muttaqin, Iya. kemudian Allamahul Bayan. Nah, Iya. ternyata setelah saya lihat-lihat, oh, kita hidup ini sebagai petunjuk bahwa Allah itu ada, dan itu kita buktikan. Bayan kan pembuktian. Betul, bayinah itu pembuktian dari petunjuknya. Kita hidup ini pembuktian bahwa tidak mungkin kita sekonyong-konyong koder, pasti ada yang menciptakan. Iya. Karena iya. tidak mungkin di dunia ini tanpa sebab dan tanpa akibat. Iya. Iya. Apapun selalu hubungan sebab akibat. Sebab-akibat. Oke, itu yang pertama. Dan kalau lihat video yang sebelumnya, Kang Teddy bilang, setelah ditunjukkan menjadi petunjuk, dan petunjuk itu kita buktikan, dan terbukti itu dan membuktikan itu butuh kecerdasan. Iya. Iya. Nah, setelah terbukti, baru itulah yang disebut nur, kata jenengan kan. Iya. Nah, Iya. oh, ternyata hasil dari petunjuk yang sudah dibuktikan dan terbukti di diri kita, Iya. itulah yang menerangi kita. Menerangi apa? Menerangi itulah tujuan. Iya kan? Nah, siapa yang menerangi? Yaitu yang punya tujuan, yang punya semuanya ini. Iya, yang punya grand design. Kalau bahasa Kang tadi yang barusan nih, fosfor, tulang, itu menyala. Dan tulang yang tidak hancur itu tulang pantat. Oh, enggak bisa. Semua tetap hancur. Enggak, artinya Ya, paling iya. lama, paling terakhir. Iya. Karena memang tulang yang terbentuk pertama memang itu. Kalau menurut secara medis tadi saya baca di Google. Iya. Jadi dari tulang belakang ini, yang Iya. berapa ruas ini, Iya. yang paling pertama muncul itu tulang belakang. Tulang ekor itu. Tulang ekor ya, tulang ekornya itu. Dan itu terakhir hancur. Iya. Karena awal diciptakan. Iya. Artinya remaining data memorinya ada di situ. Iya. Secara logika loh ya. Nah, akhirnya kesimpulan awal ini, Iya. Nur, kenapa kita sebut channel ini Nur? Oh, ternyata harus dapat petunjuk dulu, kita-kitanya ini dapat petunjuk. Habis itu kita buktikan petunjuk itu. Dan terbukti. Baru itu Nur. Kan itu ya resonansinya yang saya dapat hari ini. Iya. Nah, saya tadi sebelum kesini ini ngobrol sama teman saya. Dan dia rupanya memperhatikan video-video kita sebelumnya. Dia lihat, akhirnya dia ngomong begini. Kang Teddy pernah menyebutkan, dan itu dia perhatikan mungkin omong itu ketika al ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ini saya lah ya, ini saya. Bayangan Nggak saya apa-apa. dulu ketika al ulama warasatul anbiya itu sosok. Ya. Orangnya begini, sosok orang. Ternyata bukan itu. Tapi ya tadi petunjuk tadi yang dibuktikan dan terbukti, dan begitu seterusnya silih berganti ke bawah. Pembuktian itu benar. Nah,
Cuman ini yang saya tanyakan sekarang begini. Bagaimana kita menangkap petunjuk atau sinyal itu? Nah, itu gimana Kang? Menangkap petunjuk atau sinyal bahwa itu petunjuk yang harus kita buktikan. Jadi begini, dalam hidup ini kalau kita telaah, sebetulnya mulai awal itu saat masih, jadi kita harus kembali begini. Kamu ngerti petunjuk itu kan sebetulnya bahasnya juga di sini. Ya. Saat kamu juga sudah berusia cukup dengan usiamu itu. Ya. Makanya mengapa kenabian dan kerasulan itu kebetulan saat beliau-beliau diangkat menjadi kenabian dan kerasulan itu juga usia 40. Artinya usia kematangan dia menggunakan daya akal fikirnya itu. Jadi petunjuk itu memang sesuai dengan saat dia menggunakan daya akal fikirnya itu. Karena kalau anak kecil memang belum bisa. Ini kita harus ngerti. Karena mengapa? Sesungguhnya apa yang ada di petunjuk itu sifatnya netralitas. Petunjuk itu. Kepada apapun sebetulnya petunjuk itu. Netral dia. Nah, petunjuk ini nanti menjadi positif dan negatif. Kan orang yang menerima petunjuk itu. Tinggal bagaimana dia mengolah data petunjuk itu ke dalam dirinya. Makanya saya contohkan beginilah. Kita sama-sama sehat. Artinya kita sama-sama diberi energi untuk melakukan aktivitas. Nah, sedangkan yang satu ini sehatnya ternyata nyun sewu. Dipakai untuk tindakan yang A gitu aja lah. Yang satu dipakai B. Lah ini kan kita tidak bisa menyalahkan energi yang nempel di dalam tubuhnya si makhluk itu. Karena saat melakukan, itu kan murni makhluk itu sendiri yang berkehendak dengan perlakuannya itu. Di sini, jenengan paham enggak maksud saya? Enggak paham juga? Enggak. Jadi begini, Mas Kaji punya energi, ya. Si Teddy punya energi, ya. Sama-sama dulu belajar, ya. Sama-sama kelihatan baca Al-Quran. Ya. Tapi mengapa setelah itu berkehendak, kehendaknya Mas Kaji dengan Teddy kok enggak sama? Ini yang membedakan apanya? Sekarang tak tanya. Yang membedakan? Setelah dia tahu kehendak tadi, iya. Yang membuat dia berkehendak itu kan dia punya tujuan hidup, punya keinginan, punya kemauan. Jadi ya beda. Cara mendapatkannya, targetnya, kan beda. Bukan itu, Mas. Artinya ini kembali ke konteks petunjuknya Allah itu tadi. Oke, petunjuk Allah. Dengan dasar yang sama, Mas. Artinya Mas Kaji saat di situ kan di Alastu Birobikum. Oh, ke situ. Di surat kita ini bahas apa? Iya. Kita kan bahas antara ketauhidan itu antara Allah Sang Pencipta dengan kita sendiri sebetulnya. Oke. Badan kita ini kan punya pertanggungjawaban masing-masing, bukan kita terjemahkan untuk itu pasti kamu sama. Menjadi insinyur, kamu menjadi dokter, kamu menjadi pilot, menjadi Polri atau TNI, kan bukan. Saya bahasnya kembali ke Al-Qur'annya itu loh, Mas. Kalau itu harus sama. Makanya sejak awal saya mukotimah tadi, keanekaragaman yang ada memang mempercantik dan membuat kehidupan itu lebih bervariasi. Namanya hidup itu karena ada perbedaan dengan beraneka ragam itu loh. Kalau hanya satu aja justru tidak hidup. Kurang cerdas sih nggak ngerokok gimana? Nah, makanya saya kan ngomong sih. Ya itulah pemirsa. Makanya kadang saya tuh bingung. Orang ini diajak menelusuri dirinya dengan sumpah kemusahadahannya saat dia masih janin itu. Katanya kita bahas itu. Saya bisa bahas itu karena dari Al-Quran. Karena kalau saya baca dari bukan lainnya Al-Quran, gak enak sing bahasa urunge lahir. Jadi kalau dasarnya ke situ, maka semua manusia, apapun gendernya, dimanapun dia lahirnya, pasti sama dan harus sama. Kalau tidak sama, berarti lahir duduk toko kono. Lahir ceblok ke langit berarti. Kan begitu saya ngomongnya. Makanya saya ngomong tadi apa? Itulah nanti namanya keahatan. Karena kamu sesungguhnya dari wahidun, nafsun wahidun. Kamu tuh berasal dari Allah ahad itu. Tapi menjadi nafs nanti 8 miliar penduduk bumi ini. Itu kalau itu pasti. Jadi jadi satu batang saja sudah mengingatkan saya. Tadi belum nyedot rokok saya jadi rada on sedikit. Nah ini setelah saya mengisap ini,
sudah tercampur oksigen dengan api. Semangat. Tadi tuh saya rodok, ini masih seliang-seliang apa, yang kurang ternyata asapnya nggak ada. Nah, tapi sekarang guyon lah pemirsa, biar nggak tegang-tegang pemirsa. Iya, iya. Jadi ini ketika yang dimaksudkan ketauhidan, karena jujur aja pemirsa, dari tadi tuh saya bayangkan sesuatu masalahnya, dan itu materi. Nah, untungnya sudah dipenuhin. Kalau bayangkan kalau nggak dipenuhin, kira-kira sampai podcast ini selesai nggak bisa konsentrasi. Dan saya keinginannya sederhana tadi tuh, sederhana sekali. Karena sumuk ya pemirsa ya, panas, kepingin yang dingin. Ya biasanya juga dingin. Air es, biasa dingin. Cuman saya sudah beberapa hari ini, kalau mau ke sini tuh lewat, ada tulisan besar baru buka. Kok tulisannya SOP BUAH. Saya diam aja, lewat lagi. Pas tadi lewat, ya sudah, diam aja. Tidak terpikir. Pas duduk di sini langsung ditawarin minum kayak biasa, sudah. Lah moro-moro ceblok, ceblung katanya. Wah, ceblok, ceblung. Ya sudah, mengalir saja. Kepingin. Ya hajat melek itu kalau bahasa saya. Hajat melek tuh ya kepingin hari ini ya dipenuhi hari ini, dilala ono, selesai. Habis itu dengan sebatang rokok. Wah iya. Berasap ternyata tadi itu sudah dari dalam. Kang Teddy ngomong saya belum nyambung, tapi saya memperhatikan omongannya, makanya tadi saya kasih pertanyaan. Nah, jadi pemirsa, kadang-kadang itulah dunia, kita ditampakkan dengan sesuatu sehingga menghilangkan kesadaran kita bahwa kita hidup itu punya tujuan sebenarnya. Allah menciptakan ini, menciptakan manusia ini termasuk saya, itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang saya kerjakan. Tapi kita tidak sadar, bahkan dihilangkan kesadaran kita karena ada yang namanya kalau di Quran itu yang membuat tidak sadar itu buah huldi tadi. Iya. Dan yang memberitahu buah huldi itu enak itu si Oon itu. Nah, karena si Oon memberitahu betapa enaknya buah huldi, dan kalau kamu makan buah huldi, kamu akan disayang sama penciptamu katanya. Nah, oke nih karena nggak ngerti buah huldi itu apa, ya melo ae. Akhirnya hilanglah kesadaran kita itu. Akhirnya kita diingatkan lagi dengan 30 juz itu juga tubuh kita ini pemirsa. Karena saya tidak ngerti yang 30 juz, kalau yang tubuh ini saya paham, yang luar. Nah, makanya kita bertanya dengan Kang Teddy, bagaimana kita mensucikan ruhani kita yang tidak terlihat, membersihkan tubuh kita yang kotor ini bukan hanya dengan air wudhu. Makanya pemirsa, saya duduk di sini sampai hari kesekian ini karena Kang Teddy, saya tahu dia dulu ngajinya kemana, dan saya waktu itu cuman gini toh, karena saya lagi mabuk dengan buah huldi, gitu aja. Nah, jadi Kang Teddy, bagaimana menselaraskan antara keinginan tubuh yang inginnya tubuh ini digaya pena, digaya senang-senang, dengan keinginan rohani yang maunya ke langit melulu. Nah, itu gimana Kang Teddy? Terima kasih. Sebetulnya kan saya selalu menekankan, kalau memang mau ngaji Quran, nyun sewu, memang kenetralitasan pandangan kita, kenetralitasan konsep kita, itu harus betul-betul ya nol. Kita tidak punya muatan, kita tidak punya konsep di dalam diri kita. Akhirnya kan kita harus mencari konsep. Lah konsep yang harusnya tepat untuk diri kita itu apa? Ya mau nggak mau Al-Quran itu, gitu loh. Karena kalau kamu nanti membawa konsep yang bukan Quran, itu tidak akan nunjuki. Karena konsep yang tidak dari Al-Quran, itu kamu buktikan di dalam dirimu nggak pas, nggak ada buktinya. Bohong belaka, kosong belaka.
Tapi kalau jenengan nanti mau kembali bahas keahatan itu, sumbernya dari ahad itu, dari Al-Quran, pasti bisa kamu buktikan. Setelah kamu membuktikan, maka kamu nanti menemukan furqanmu itu loh. Karena dari petunjuk itu harus ada pembuktian dengan lakumu sendiri yang dipakai membuktikan, dan sebetulnya ya dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak orang lain. Lah, setelah kamu bisa membuktikan, maka kelengkapan Al-Furqan itu kelengkapan sesungguhnya. Jadi dari petunjuk setelah kamu buktikan lengkap karena sudah menjadi lakumu. Petunjuk yang awalnya ke ide pikiran. Dari ide pikiran, maka kan harus dibuktikan ide pikiran ini. Diwujudkanlah sebuah apa yang diinginkan itu tadi. Setelah terwujud, maka kelengkapannya lengkap karena sudah wujud itu tadi. Sehingga nanti untuk pengamalannya kan jelas bisa. Saya contohkan kemarin, orang mau membangun jembatan, kan ide dari seorang arsitektur sama seorang teknik sipil, eksekusinya di lapangan. Sehingga tidak usah ngomong, kalau sudah wujud jembatan kan semua bisa nyebrang. Entah nyebrang sungai, entah nyebrang laut, entah nyebrang bengawan, sama aja itu, tinggal penerapannya. Tapi dari ide, kalau tidak dituliskan dulu, tidak ada perhitungan penganalisan yang terperinci sistematis, sehingga sampai nanti kamu buktikan menjadi sebuah bangunan, kan tidak akan terjadi pengamalannya itu, dipakai orang, kemanfaatannya, kan tidak bisa terjadi gitu loh. Ya seperti ini tadilah, punya ide diceritakan pengen apa? Oh saya pengen es yang dingin-dingin, tapi tidak es ini juga es dingin, tapi tidak ada rasanya, pengennya ada rasanya. Dia uangnya ada, idenya sudah ada, uangnya ada, tubuhnya sehat, ada sepeda, pergi dia ke es itu, ke yang jualan es, sampai sini dia makan. Lah itu kan pembuktian dari ide dia, keinginan dia, dibuktikan toh. Tapi perintah keinginan apa harus saya halo-halo? Halo, kamu ngelak, kamu pengen es dingin gini. Itu loh. Coba itu kamu pikir, coba. Apakah ide itu serta-merta disuruh orang? Kan tidak juga. Ide itu datangnya di dalam dirimu sendiri, tanpa ada sesuatu suara, tanpa ada yang melampaui batas yang kamu inginkan. Jadi kamu hanya meruntutkan itu loh sesungguhnya Al-Quran itu. Nah, setelah sampai sana kamu bawa sini, ya kamu makan. Cuma sekedar kamu lihat, oh enak rek. Ya luar biasa, oh enak. Apa nih? Gila esel lawegi, tapi kamu diem aja gak kamu masuk ke mulutmu. Kan juga ndak bisa. Nah, apa yang saya omongkan ini runtut apa enggak coba? Dengan kejadianmu sendiri itu. Okay. Nah, apakah itu bisa kamu wakilkan ke anakmu? Nggak bisa. Apakah bisa kamu wakilkan ke istrimu? Ke bapak-bapakmu, ke tetanggamu? Kan enggak bisa. Nggak bisa. Murni sesungguhnya kan kamu sendiri yang menerjemahkan idemu, yang menuangkan idemu, yang harus melakukan semua itu dan kamu praktekkan. Itu kan kamu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi pemirsa ya. Diakhiri dulu, saya mau kencing. Apa namanya? Saya mau ngajak belakang. Sebentar. Kita break sebentar ya, karena ini rahasia.